Pernahkah Anda menonton sebuah video yang judulnya kurang lebih "Suara Tuhan Ada Dalam Dirimu"? Atau mungkin Anda pernah melihat ceramah atau potongan konten di media sosial, di mana seseorang berkata, "Ikutilah suara Tuhan di hatimu. Di sanalah Dia berbicara denganmu." Kalimat semacam ini terdengar begitu indah, seolah penuh kedalaman spiritual. Tidak sedikit orang yang terpesona, lalu menyangka bahwa memang ada wahyu baru yang berbicara langsung ke dalam hati manusia. Padahal, jika ditimbang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, keyakinan ini bukan hanya salah, tetapi juga bisa menjerumuskan. Karena dalam Islam, tidak ada ajaran yang menyatakan bahwa Allah berbicara langsung dalam hati manusia setelah wafatnya Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelahku." Hadis ini menutup pintu wahyu. Tidak ada lagi suara Tuhan yang turun ke dalam diri siapapun. Allah pun menegaskan bahwa Islam sudah sempurna. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu. Jika ada yang masih mencari-cari suara lain di luar Al-Quran dan Sunnah, berarti ia menuduh agama ini belum sempurna. Padahal, Allah sendiri sudah memastikan kesempurnaannya. Maka, jelaslah, klaim suara Tuhan dalam hati adalah tambahan yang tidak pernah diizinkan. Bahaya besar dari keyakinan ini adalah ketika manusia menjadikan bisikan hatinya lebih tinggi daripada wahyu. Padahal Nabi telah memperingatkan, sesungguhnya setan itu mengalir pada diri anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Itu berarti setiap manusia pasti mendengar lintasan dalam hatinya. Namun apakah lintasan itu benar dari Allah, dari malaikat, dari nafsu, atau justru dari setan? Disinilah perlunya ilmu. Ibnu Taimiyah menjelaskan, ilham yang benar tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu. Jika bertentangan, maka itu adalah bisikan setan. Dengan kata lain, ukuran kebenaran bukanlah apa yang kita rasa, melainkan apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah juga mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau seseorang berkata, "Saya mendengar suara Tuhan di hati saya," maka itu bukan ilmu, melainkan prasangka. Padahal Allah berfirman, sesungguhnya prasangka itu sedikit pun tidak berguna untuk melawan kebenaran. Disinilah penting kita memahami macam-macam bisikan hati. Para ulama menjelaskan bahwa lintasan hati ada 4 sumber. Pertama, bisikan kebaikan yang disebut ilham. Allah berfirman, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ilham ini berupa dorongan untuk berbuat baik. Dalam hadis disebutkan, setan memiliki bisikan, dan malaikat pun memiliki bisikan. Bisikan setan mengajak kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Bisikan malaikat mengajak kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan kebaikan itu, maka ketahuilah itu dari Allah, dan hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Jadi, ada bisikan malaikat yang mendorong ke arah kebaikan. Kedua, ada bisikan keburukan yang disebut waswas dari setan. Allah berfirman, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Waswas inilah yang membuat manusia malas beribadah, ragu terhadap agamanya, atau terdorong kepada maksiat. Ketiga, ada lintasan yang lahir dari hawa nafsu. Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nafsu sering membisikkan keinginan duniawi, ingin dipuji, ingin cepat kaya, ingin populer, dan seterusnya. Keempat, ada lintasan dari malaikat yang mendorong pada keimanan, seperti munculnya dorongan untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran, atau berbuat kebaikan tanpa ada sebab lahiriah tertentu. Semua ini adalah bisikan yang bisa datang silih berganti di hati manusia. Namun, kaidah utama yang harus dipegang adalah, semua bisikan hati harus diuji dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai, maka itu kebaikan yang datang dari Allah. Jika bertentangan, maka itu pasti dari setan atau hawa nafsu. Karena sumber kebenaran mutlak hanyalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Allah berfirman tentang zatnya,
yang Maha Pengasih, bersemayam di atas arsy. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tinggi dan tidak pernah menyatu dengan makhluk. Maka, tidak benar jika dikatakan bahwa Tuhan berbicara dari dalam hati manusia. Hati kita hanyalah tempat iman, syubhat, atau was-was. Nabi bersabda, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Hati adalah tempat yang harus dijaga dengan ilmu dan amal saleh, bukan dijadikan sebagai sumber wahyu baru. Maka wahai saudara-saudaraku, jangan tertipu dengan kalimat indah semacam suara Tuhan dalam dirimu. Sebab, firman Allah hanya ada dalam Al-Quran, bukan dalam bisikan hati manusia. Kalau kita ingin mendengar kalam Allah, bacalah Al-Quran dengan tadabur. Kalau kita ingin bimbingan, ikutilah sunnah Nabi. Beliau sudah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, Kitabullah dan sunnahku. Inilah suara kebenaran yang sejati. Semua bisikan selain itu harus ditimbang dengan wahyu. Kalau sesuai, maka ambil. Kalau tidak, maka tinggalkan. Semoga Allah menjaga hati kita dari was-was setan, dari tipu daya nafsu, dan meneguhkannya di atas jalan yang lurus.